untuk berperang. Mereka persiapkan segala macam persiapan. Maka datanglah mereka ke Mekah ini, ke Madinah ini pada tahun 2 Hijriah, dan terjadilah perang yang kita kenal dengan perang Badar, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsira bi idznillah. Kelompok yang banyak bisa dikalahkan oleh kelompok yang sedikit dikarenakan izin Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan takwa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang luar biasa pada peperangan yang pertama, yaitu perang Badar. 300 kaum muslimin berhadapan dengan 1000 kaum musyrikin. Allah berikan kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menoreh dendam yang luar biasa orang-orang kafir Quraisy, kekalahan ini mereka kembali ke Mekah, mengatur strategi. Kemudian pada tahun 3 Hijriah, artinya setahun kemudian, mereka pun mempersiapkan pasukan yang begitu banyak. Lantas mereka bergabung dengan beberapa daerah lain, datang menyerang kota Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi, menempatkan para sahabat di satu tempat yang disebut dengan Bukit Uhud. Bukit Uhud adalah merupakan jajaran bukit yang panjang. Yang kita lihat di hadapan kita ini semuanya adalah Bukit Uhud dari kiri sampai ke kanan. Bukit Uhud adalah merupakan tonggak sejarah yang luar biasa dalam sejarah perang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat menghadapi kaum musyrikin. Di daerah Uhud ini sebentar lagi kita akan sampai di titik atau di pusat pertempuran Uhud, yaitu di Jabal Rumah, di mana di situ para syuhada 70 orang syahid dalam perang Uhud, yang di mana salah satu di antaranya adalah panglima perang Uhud, yaitu Hamzah, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan Sayyidus Syuhada, penghulu dari semua para syuhada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, strategi diatur oleh Rasulullah sedemikian rupa. Rasulullah menempatkan 70 pemanah di satu bukit kecil bernama Jabal Rumad. Saat itu kemenangan sudah di hadapan mata. Orang kafir Quraisy pun mereka sudah kocar-kacir, ya, meninggalkan harta-harta yang mereka bawa. Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat-sahabat yang pemanah 70 orang di atas bukit, apapun keadaannya, menang atau kalah, tidak boleh beranjak dari tempatnya. Namun mereka ketika melihat kemenangan sudah di hadapan mata, lantas mereka tergiur dengan harta yang mereka tinggalkan. Harta rampasan ini menggiurkan mereka sehingga mereka lupa akan petuah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun turun. Ketika mereka sudah turun, hanya tinggal beberapa orang, di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Terjadilah hal yang sangat tragis sekali. Saat itu Khalid bin Walid belum Islam. Beliau memimpin pasukan kavaleri berkuda. Lihat keadaan seperti ini, beliau pun berputar arah dari arah belakang. Selanjutnya beliau pun menyerang kaum muslimin, sehingga saat itu kaum muslimin yang telah meninggalkan senjatanya, mereka pun kocar-kacir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasukan kaum muslimin saat itu dipukul mundur, sehingga banyak yang syahid saat itu. Lebih dari 70 para syuhada syahid di tempat tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terjepit dan beliau menyelamatkan diri ke puncak Bukit Uhud. Saat itu Bukit Uhud pun bergoyang, gempa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghentakkan kakinya, beliau berkatakan, "Wahai Uhud, diamlah, di atas semua adalah Rasulullah dan para sahabatnya." Beberapa orang sahabat yang membentengi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang terhujam lebih dari 70 anak panah di tubuhnya. Di antara mereka ada yang terpotong tangannya dan kakinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam pertempuran tersebut kakinya berdarah dan gigi taring beliau patah. Inilah merupakan perjalanan yang sangat tragis sekali bagi kaum muslimin, di mana mereka tidak patuh kepada petuah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perang Uhud adalah pelajaran hebat bagi kaum muslimin yang seharusnya mereka patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu kemenangan sudah di hadapan mata dan kerugian besar bagi kaum muslimin dikarenakan tidak patuh pada Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di daerah lokasi pertempuran Uhud. Di depan kita ini ada bukit kecil yang ada orang naik di atasnya, dan itulah disebut dengan Jabal Rumad, yaitu bukit para pemanah. Waktu tempatkan di atasnya 70 orang, dan sebentar lagi kita akan turun
خلي قدام شوي هنا اشوف المحل فاضي. هنا ولا؟ لا مو هنا قدام شوي. بكره طالع معنا يوم بنزل بكره طالع تطلع. ايوه هنا شوي ممكن هنا شوي. مدينة. ايوه. انت ثابت محلك abang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan ke kuburan para syuhada. Nanti berkesempatan untuk lagi ke bukit. Lebih dari 70 para syuhada ada di dalam ini. Sudah? Di antaranya ada Hamzah, yaitu Panglima Perang Uhud, yang kuburannya berada di dalam, yang ada dibatasi dengan batu hitam di tengah-tengah. Ya. Kemudian para syuhada yang lainnya. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika banjir besar turun air dari atas, itu tersingkap. Ada beberapa sahabat yang nampak tubuhnya yang masih mengeluarkan darah segar. Ya. Dan inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah, jangan kalian kira orang yang terbunuh di jalan Allah mereka menikmati, dan ketahuilah mereka itu hidup. Jadi sekian lama sudah, ya, lebih dari 1000 tahun masih utuh. Ya, wallahu a'lam, demikian adanya. Baik Bapak dan Ibu, ya, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlad diyar. Minal mu'minin. Wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa setiap kita berkunjung namun luar biasa sekali. Hari ini kita beriman pada Allah karena perjuangan para sahabat. Hari ini kita berada dalam Islam karena perjuangan para sahabat. Maka Rasulullah ketika hadir ke sini, beliau sangat bersedih mengingat Hamzah, paman beliau, yang dalam pertempuran tersebut dadanya dibelah oleh Hindun, kemudian jantungnya dikunyah. Subhanallah. Rasulullah berkesempatan setiap hari Jumat beliau hadir mendoakan kebaikan untuk para syuhada Uhud. Rasulullah mengajarkan pada kita untuk hadir ke sini, mendoakan kebaikan bagi mereka, sekaligus menjadi ibrah pelajaran bahwa hari ini kita berada dalam Islam bukan adalah perjalanan mudah. Kita bukan perjalanan mudah mendapatkan Islam ini, tapi darah, nyawa mereka, harta benda semua mereka korbankan untuk mewariskan akidah pada kita hari ini. Alhamdulillah. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah masukkan siapa saja yang Allah kehendaki dalam rahmatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syuhada Uhud, di antaranya ada Mus'ab bin Umair. Sini pemuda kaya, orang yang gagah dan tampan. Ketika bergabung dengan Rasulullah, beliau tinggalkan semua kemewahan bersama Rasulullah, sehingga para sahabat bertanya, inginkah kalian melihat Rasulullah? Dalam perang Uhud itu beliau bersembunyi di balik batu, kemudian melemparkan tombaknya tepat mengenai dada Hamzah. Begitu Hamzah jatuh syahid, kemudian diinformasikan kepada Hindun. Dia pun dengan beringasnya datang membawa belati, pisau, kemudian dibelah dada Hamzah, kemudian diambil jantungnya lantas dikunyah. Ketika dia hendak menelannya, dia tidak mampu untuk menelannya. Karena saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pada para sahabat, kira sebaliknya, karena Allah tidak mengizinkan sedikit pun tubuh Hamzah masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan beberapa jasad dari Hamzah yang telah terserak, dikumpulkan kemudian dikebumikan, dimakamkan di tempat yang kita lihat tadi, sehingga titik tengahnya dari makam syuhada tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Jumatnya beliau berkesempatan hadir ke tempat tersebut, ya, untuk mendoakan kebaikan bagi mereka dan menjadikan ibrah. Senantiasa Rasulullah menjadikan ibrah orang-orang yang syuhada Uhud tersebut pada para sahabat lainnya, itu senantiasa taat dan patuh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 3 Hijriah
terjadi perang Uhud, Rasul sallallahu alaihi wasallam ايش في؟ من هنا ايش؟ من هنا يودي بعيد، من هنا إشارة قريب. هنا من على طول. صح؟ طيب. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah perang Uhud setelah itu ada terjadi perang-perang kecil yang lainnya, yaitu gejolak dari beberapa kelompok kafir Quraisy yang mereka masih bertahan di kota Madinah. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi sedemikian rupa sehingga mampu mengusir semua orang-orang kafir Quraisy yang ada di tanah Madinah ini untuk mereka keluar dari Madinah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah peperangan tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa tidak dibenarkan lagi ada orang kafir di kota Madinah. Artinya siapa saja dari kelompok Yahudi dan Nasrani yang mau bertahan di kota Madinah, mereka harus membayar upeti atau membayar diat, atau bahasa kitanya mereka harus membayar pajak, atau mereka dibebaskan dari segala hal namun mereka harus bergabung dalam Islam, yaitu masuk ke dalam Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membersihkan kota Madinah ini dari orang-orang yang tidak bertauhid. Maka sampai hari ini kota Madinah dan kota Mekah dikenal dengan tanah haram, yaitu diantaranya tidak dibenarkan atau diharamkan orang-orang yang tidak bertauhid hadir ke tempat ini. Siapa saja mereka orang-orang non-muslim yang masuk ke Madinah atau Mekah dan ketahuan, maka hukumannya adalah hukum panjung atau dihukum mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang masih berada di seputaran Uhud. Ya, di sebelah kanan kita ini masih jajaran Uhud. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran. Dapat saja dari kaum laki-laki umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia hadir ke tempat sholat Jumat sebelum khatib naik mimbar, dia mendapatkan pahala seakan-akan mendapatkan emas sebesar gunung Uhud. Di kemudian hari, beberapa tahun belakangan ini, ketika dipantau dari satelit, ternyata di dalam bukit Uhud ini terkandung emas yang sangat banyak sekali, wallahu a'lam. Namun ketika dilihat terpancar sinar warna keemasan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah rahasia di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membandingkan pahala kebaikan yang didapatkan oleh orang yang hadir pada salat Jumat, seakan-akan mendapatkan emas sebesar gunung Uhud. Maka jajaran Uhud yang kita lihat, ya, sepanjang jalan ini adalah merupakan Uhud bermakna satu. Kalau kita di Indonesia, di Aceh disebutkan Bukit Barisan yang berjajar. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan terus sampai di Jabal Magnet. Jabal Magnet yang artinya bukit yang orang Arab menyebutnya dengan Muntazah atau tempat wisata Al-Bayda, ya, atau bahasa kitanya magnet, ya, Jabal Magnetis orang Arab bilang. Nah, itu pada tahun 80-an ada pesawat latih yang terbang di atasnya, kemudian tidak terpantau oleh radar, kemudian berikutnya pesawatnya jatuh di tempat tersebut. Ternyata daya tarik magnetnya luar biasa. Jangan kita bayangkan magnet mungkin seperti besi berani tempat kita atau apa yang bisa menarik logam. Namun keadaan di tempat tersebut, ya, ketika kita hadir hari ini, sebentar lagi ke sempat titik nol, itu bus kita akan berjalan sangat susah sekali, ya. Kemudian